Soal nomor 5, 1. Berikan penjelasan apa yang dimaksud dengan LL, PL, SL, PI, serta LI dalam batas Atterberg dan apa fungsinya dalam mekanika tanah. Berikut ini penjelasan dari soal sebelumnya. Terdapat batas cair, LL adalah kadar air tertentu di mana perilaku berubah dari kondisi plastis ke cair. Lalu ada batas plastis, PL adalah kadar air terendah di mana tanah mulai bersifat plastis. Lalu ada batas susut, yaitu batas kadar air di mana tanah dengan kadar air di bawah nilai tersebut tidak menyusut lagi. Lalu ada indeks plastisitas atau PI adalah merupakan parameter yang diukur dari selisih antara batas cair tanah LL dan batas plastisnya PL. Dan yang terakhir, batas cair LI didefinisikan sebagai kadar air tanah pada batas antara keadaan cair dan keadaan plastis. Dua, hasil batas-batas Atterberg pada suatu contoh tanah memberikan hasil seperti pada tabel berikut. Terdapat contoh tabel uji batas cair, bisa kita lihat. Dan ada juga contoh tabel uji batas plastis. Setelah itu kita disuruh mencari atau menentukan dari soal A, tentukan batas cair tanah tersebut, B, tentukan batas plastis dari tanah tersebut, C, berapa indeks plastisitas tanah tersebut, dan D, jika kadar air natural untuk tanah tersebut di lapangan sebesar 27%, tentukan harga LI tanah tersebut, serta prediksikan keadaan tanah tersebut di lapangan. Berikut ini hasil yang sudah saya jawab. A, menentukan batas cair tanah. Untuk mencari masa kering, rumusnya yaitu masa kering total dikurang masa cawan. Untuk mencari masa basah rumusnya. Untuk mencari masa basah, rumusnya yaitu masa basah total dikurang masa cawan. Jadi penjelasannya seperti ini. Ini kan dari masa tanah kering. Terus rumusnya masa kering total dikurang masa cawan. Jadi dari sini dikurang masa cawan. Hasil dari sini dikurang hasil ini dan didapatkan hasil berikut 1,68. Begitu juga dengan sebelumnya. Begitu juga dengan setelahnya. Seterusnya. Lalu ada masa tanah basah. Hampir mirip dengan masa tanah kering, cuman bedanya ini tadi kan masa tanah kering itu masa keringnya. Sekarang masa basah totalnya. Jadi tinggal dikurangin masa basah total dikurang masa cawan dan didapatkan hasil masa tanah basah. Hasilnya berikut 2,24, jadi 9,35 dikurang 8,79. Maaf, maksudnya 9,35 dikurang 7,11 dan hasilnya 2,24. Begitu juga dengan seterusnya sampai dengan 5B. Lalu ada kadar air W yang dirumuskan sebagai W sama dengan MW per MS dikali 100%. MW-nya itu didapat dari masa tanah basah dikurang masa tanah kering. MS itu didapat dari masa tanah kering. Jadi dari hasil masa tanah basah dikurang masa tanah kering itu didapatkan hasil MW. Terus dikali hasil dari masa tanah keringnya itu MS, yaitu dikali 100%. Jadi mendapatkan hasil berikut. Lalu ada rata-rata kadar air didapat dari jumlah ketukan 1A sampai 5B, lalu dibagi 10. 10 ini berasal dari nomor pengujian dan hasilnya adalah berikut 31,657. Lalu ada batas cair batas cair atau LL yang dirumuskan sebagai LL sama dengan WN dikali dalam kurung N min 2 N per 25 tutup kurung tan beta.
Jadi WN-nya itu didapat dari kadar air yang berasal dari sini, kadar air hasilnya 3,33, terus dibagi sama N adalah jumlah ketukan karena ia di kotak 17, maka N-nya adalah 17. Jadi dibagi dengan jumlah ketukannya 17. Setelah itu didapatkan hasil N-nya itu 17/25, terus dikali tan beta dan didapatkan hasil sebagai berikut. Oh iya, tan betanya itu sebanyak 0,121, sama saja dengan 0,121. Rata-rata RL itu didapat dari jumlah lalu dibagi 10 dan didapat hasil berikut. B. Tentukan batas plastis dari tanah tersebut. Sama seperti sebelumnya, dicarikan dengan kadar air dan batas plastis. W sama dengan MW/MS kali 100%. MW itu didapat dari massa tanah basah dikurang massa tanah kering. Jadi hasil ini dikurang ini dan didapatkan hasil dari sini dan dimasukkan dengan angkanya, lalu per MS. Dibagi MS-nya itu massa tanah kering, lalu dikali 100% dan didapatkan hasil berikut. Dan batas plastis PL yang dirumuskan sebagai PL sama dengan W1 ditambah W2 per N dibagi N. WN itu didapat dari W1-nya itu berasal dari letak pengujian A dan B terus dibagi 2 dan didapatkan hasil berikut. Letak pengujian A dan B terus dibagi 2. Mengapa 2? Karena pengujiannya itu terdapat ada 2 pengujian, jadi dibagi 2 dan didapatkan hasil berikut. Maaf ini. Lalu untuk mencari rata-rata didapat dari jumlah pengujian 1 terus ditambah pengujian 2, lalu dibagi 2 hasilnya 20,25. Pengujian 1 ditambah 2 lalu dibagi 2. Setelah itu yang C, berapakah indeks plastisitas tanah tersebut? Indeks plastis itu IP dengan rumus IP sama dengan LL dikurang PL. Lalu masukkan angkanya sebagai 31,62% terus dikurang 20,25% sama dengan 11,37%. Yang D, jika kadar air natural untuk tanah tersebut 8,97%, tentukan harga LI tanah tersebut serta prediksikan keadaan tanah tersebut di lapangan. Kita menghitung LI, LI-nya itu dirumuskan sebagai WN dikurang 4 PL dibagi PI. Jadi sama dengan WN-nya itu 31,64 dikurang 20,25 terus dibagi PI. PL-nya itu 20,25, PI-nya itu 25. Sama dengan hasilnya 0,214. Dengan hasil ini dapat disimpulkan sebagai nilai rata-rata WN sebanyak 25,6% lebih dari nilai PL 20,25. Maka tanah di lapangan dalam kondisi padat atau semi padat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.